wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra, Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 2210-2021. Yang saya hormati dosen pengajar mata kuliah pengantar sosiologi, Bapak Endri Bagus Prasetyo, Esos MSI yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memflashback, merepresentasikan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Endri Bagus Prasetyo tentang mata kuliah pengantar sosiologi, yakni dengan judul interaksi sosial. Baik, Bapak dosen yang saya hormati, kita yang bernama makhluk manusia tidak akan terlepas daripada bantuan dari orang lain. Sudah kodrat kita sebagai manusia, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berhubungan, baik berhubungan timbal balik maupun berhubungan yang tidak sengaja, harus kita lakukan untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Lihatlah kita manusia misalnya, sedari di dalam kandungan, kita sudah memerlukan bantuan orang lain untuk melihat kesehatan kita, mengontrol kesehatan kita semasa di dalam kandungan melalui dokter. Setelah itu, tibalah masanya melahirkan. Sekali lagi kita akan butuh bantuan yang namanya manusia lain, orang lain, untuk dapat melancarkan proses persalinan ibu kita, agar kita lahir dengan selamat ke dunia ini. Setelah kita lahir, maka kita akan diajak berinteraksi, yang dari awal pertama kali yakni orang tua kita, kemudian kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Tanpa disadari, mereka juga sudah mengajarkan sosialisasi kepada kita sejak dini. Sampainya masa kita menuntut ilmu, sekali lagi kita butuh bantuan manusia lain untuk mengisi pengetahuan, untuk memberikan ilmu-ilmu kehidupan, bahkan ilmu setelah kehidupan, yakni yang disebut dengan guru. Bahkan setelah selesainya kita menuntut ilmu, kita akan memerlukan bantuan orang lain untuk mencari pekerjaan, baik dari informasi-informasi sampai dari pekerjaan itu tersebut. Sampai tibalah kita manusia di jenjang pernikahan, kita juga akan memerlukan bantuan orang lain untuk menikahkan kita, untuk menyelenggarakan acara-acara persepsi pernikahan kita. Sampai ajal menjemput kita, kita masih memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, ada pelajaran yang perlu kita ambil tentang pentingnya interaksi sosial. Karena apa? Karena interaksi sosial menunjukkan jati diri kita, menunjukkan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Sebab semua itu tentu ada proses, tentu ada pengalaman, tentu ada pembelajaran yang harus kita jalani. Baik menurut
Gilin dan Gilin. Interaksi sosial terbagi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Kedua bentuk interaksi ini ada dan berkembang di dalam masyarakat pedesaan dan perkotaan. Apa itu interaksi sosial yang bersifat asosiatif? Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Artinya, secara garis besar, interaksi asosiatif lebih bersifat positif, lebih menekankan kerjasama, melihat akomodasi, kemudian juga mempertimbangkan asimilasi. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hasil daripada kerja keras bersama, saling mendorong, saling gotong royong, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, dan tidak menjatuhkan. Itulah interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Kata Gilin tadi ada satu lagi, yakni interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Proses interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Tentu interaksi sosial ini banyak kita jumpai di dalam kehidupan, di dalam bermasyarakat. Karena interaksi disosiatif ini bersifat persaingan. Lebih kepada kalau mau naik harus pijak yang bawah. Kalau mau naik harus jilat kiri, jilat kanan. Kalau mau sukses harus mengorbankan orang lain. Artinya berbanding terbalik dengan interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Kemudian disosiatif juga bersifat kontravensi, yakni sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Artinya, hal-hal yang akan kita capai jikalau kita bersifat disosiatif, terkadang kita juga bisa menjelekkan satu sama lain, meskipun kita tahu itu adalah teman kita sendiri. Kemudian disosiatif juga tidak lepas dari pertentangan, yakni suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Segala cara dilakukan, segala cara dianggap halal apabila kemauan niatnya tidak tercapai. Maka dengan pertentanganlah jalan yang ia lalui. Dia tidak memandang apakah dia mampu atau tidak untuk menjalin komunikasi dengan baik sama seseorang untuk mencapai tujuan. Apakah dia tidak berpikir dengan apa yang dia lakukan ini akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain? Tidak ada baginya. Yang penting tujuannya tercapai. Yang penting dia menjadi sukses meskipun orang lain dibuat teraniaya. Baik, Bapak dosen yang saya hormati, proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yakni faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Apa itu imitasi?
Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Biasanya imitasi ini berdasarkan interaksi sosial yang bersifat imitasi ini, orang ingin menjadi seseorang yang ia idolakan. Dimulai dari gaya berpakaian, fashion, berbicara, cara dia berinteraksi, semua akan dia tiru agar dia bisa menyerupai orang yang dia idolakan. Kemudian juga ada sugesti, yakni adalah pengaruh, pandangan atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, kemudian dituruti atau dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Sugesti ini lebih banyak kita jumpai sifatnya dimiliki oleh pemimpin, sifatnya yang dimiliki oleh atasan. Banyak sugesti yang diberikan oleh pemimpin atau atasan kepada bawahan tanpa berpikir apakah itu rasional atau tidak. Yang penting ini merupakan perintah dari atasan, langsung dikerjakan. Kemudian ada identifikasi, adalah upaya dilakukan seseorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang lain. Artinya, identifikasi ini kita harus menjadi orang yang selalu bercermin. Tidak akan pernah sama kita dengan orang lain, karena kodrat kita berbeda. Kemudian ada simpati, yakni proses kejiwaan seseorang individu yang merasa tertarik terhadap orang lain. Biasanya simpati ini kita memberikan pujian kepada orang lain. Biasanya kepada atasan kita bersimpati atas kenaikan jabatan misalnya. Kemudian kepada kerabat mungkin yang sudah menyelesaikan program studi S1-nya, bisa kita katakan bersimpati kepada mereka. Kemudian juga ada empati, yakni perasaan yang lebih mendalam, sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Biasanya di dalam bersosialisasi, berinteraksi sosial dengan masyarakat, kita terkadang salah mentafsirkan antara simpati dengan empati. Terkadang di saat tetangga kita dalam kemalangan, kita ucapkan kita bersimpati. Padahal yang lebih tepat adalah kita berempati. Apa yang dia rasakan bisa kita rasakan. Sehingga kita menjadi makhluk-makhluk sosial yang lebih memandang kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Baik, Bapak dosen yang saya hormati, demikian presentasi saya tentang interaksi sosial yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.